ini kita angkat lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik sudah siap untuk beribadah kan? Semuanya bersuka cita kan? Untuk itu kita mengangkat pujian adalah sukacita. Salam, selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekalian, anak sekolah minggu. Hari ini kita memulai kebaktian kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis, hukum Taurat 6 sampai 10. Jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya
atau segala milik mereka. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa kita, terlebih dahulu kita bernyanyi, dihapuskan dosaku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita. Buka Alkitabnya masing-masing ya. Tapi sebelum membaca epistel, kita angkat lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan epistel hari ini yang tertulis di Hidup Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat ke-7. Kita bersama-sama mengucapkan,
Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Turun, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita, persiapkan hati. Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian Holanda Dana. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Pengumuman untuk hari Minggu ini adalah yang pertama, kakak-kakak sekolah minggu dan semua parhalado dan juga pendeta mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kemudian yang kedua, kakak-kakak sekolah minggu dan semua parhalado, begitu juga dengan amang pendeta, berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan semuanya lekas sembuh ya. Kemudian yang ketiga, pesan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik tetap beribadah di rumah, belajar di rumah, dan bermain di rumah. Itu aja ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta Jimmy Simajunta. Nah, di situ juga ada Mak Becky dan Becky. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada hari Minggu. Kami anak-anakmu sekolah minggu HKBP Cimisan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman. Pakai hati dan pikiran kami, kami dapat mendengar dan menerapkan firman dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terhidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Sehat dan luar biasa kan? Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya kepada kita semua, kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah ini dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, lihatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tenang. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bapa itu, maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan majukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkata ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada mereka, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah menjalani bayang-bayang ini pada menuju matahari buatan Ahas. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu.
Gimana kabarnya? Sehat dan luar biasa bukan? Berjumpa kembali dengan Amang pada minggu pagi ini. Adik-adik sekolah minggu, siapa pernah melihat orang sakit di rumah sakit atau melihat orang sakit di rumahnya? Mulai dari teman kita, mama kita, papa kita, kakak kita, dan lain sebagainya. Pasti apa yang pertama kali kita sebut kepada kawan kita tersebut, kepada ibu kita tersebut, kepada bapak kita tersebut ketika mereka sedang sakit, jawabnya adalah cepat sembuh ya bapak, cepat sembuh ya mama, cepat sembuh ya kawan-kawan. Itu menandakan apa adik-adik sekalian? Ya, itu menandakan kita sayang kepada orang tua kita tersebut. Kita sayang kepada teman kita tersebut. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Amang melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka ada sebuah cerita dari Mak Becky dan Becky. Ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita dari Mak Becky dan Becky? Semuanya pasti mau bukan? Ya, mari kita melihat cerita dari Becky dan Mak Becky. Mama, Ada apa, Mak? tadi kan Becky tadi baru pulang dari rumah teman Becky. Ya. Tahu Mama enggak? Apa, Dia Mak? kan selama ini kan sakit. Oh, Jadi kukira dia itu belum pulang dari rumah sakit. oh jadi ya, Mak? Jadi kami tadi kan ke rumah sakit. Jadi setelah kami lihat dia tidak ada lagi di rumah sakit, kami langsung ke rumahnya. Jadi Mama tahu nggak? Iya, Pak, Mak. Dia kan sakit parah. Aduh, Jadi- jadi gimana, Mak? Jadi kan di situ baru Becky tahu bahwasannya selama ini dia berdoa Puji Tuhan. dan doanya itu terkabulkan oleh Tuhan loh Mak. Melalui dia sembuh dari penyakitnya. Dia sudah sehat Mak. Puji Tuhan. Ya, Amang, kalau kita rajin berdoa, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Apapun itu, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kita. Baik itu kita lagi sakit, lagi susah, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kita. Makanya, Mama kan selalu berpesan tiap hari, mau tidur harus berdoa, mau makan harus berdoa, mau belajar harus berdoa setiap saat. Agar apa? Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi. Ya, Mang ya. Iya, Sekarang Mak. Kamu baru percaya kan? Iya, baru Becky Tuhan percaya loh, Mak. Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, Mang ya. Iya Mak, tapi Becky kan malu kalau berdoa Mama. Lalu sama siapa, Mang? Ya malu sama Becky loh. Becky kan nggak pandai ngomong. Tidak boleh ya, Mang. Boki ngomong sama Mama kan? Iya Mak. Malu gak ngomong sama Mama? Enggak. Begitu juga sama Tuhan. Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi tidak boleh malu. Kalau nanti Tuhan malu ngasih berkat, gimana? Jadi tidak boleh malu ya, Mang ya. Iya, Terus, Mak. kita rajin berdoa. Siap Mak. Ya, saja Mang ya. Sekarang kamu lanjutkan bantu Mama mengerjakan pekerjaan rumah. Aduh, bosan Mak. Gantian dulu sama kakak. Kakak tadi sudah cuci piring. Sekarang sapu halaman dan sapu rumah. Ya, Mang ya? Ya deh Mak. Oke. Becky bantu Mama ya. Oke, kerjakan ya, Mang ya. Siap Mak. Mama mau masak dulu. Ya Mak, masak yang enak ya Mak. Oke, sayangku, anakku sayang. Iya Mamaku. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat cerita dari Becky dan Mak Becky. Apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita dari cerita Becky dan Mak Becky itu?
Ya, pertama kita harus berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang kita doakan? Ya, kita doakan kesembuhan dari kawan kita jika ada yang sakit. Kita sembuhkan mereka dengan semangat. Kita memberikan mereka motivasi agar apa? Agar teman-teman kita tersebut dapat melawan sakit tersebut. Pasti adik-adik sekalian, dengan sangat bersyukur kita ketika kita melihat teman kita yang sedang sudah sembuh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena teman kita bisa bermain dengan kita lagi. Seperti si Becky tadi, dia menceritakan bahwasannya ada teman si Becky yang sakit dan akhirnya sembuh. Apakah itu karena dokter? Apakah itu karena yang lain? Itu kesembuhannya dari Tuhan. Melalui apa? Melalui obat yang diberikan oleh dokter tadi, obat yang diberikan oleh tim kesehatan tadi. Adik-adik sekolah itu, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan berdoa agar apa yang kita doakan itu dapat terwujud, seperti kita mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Seperti dalam perikop ini, Hizkia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Karena apa? Karena teman-temannya dan dia sendiri berdoa kepada Tuhan Allah agar Hizkia dapat sembuh. Oleh karena itu adik-adik, mulai hari ini, mulai selesai peribadahan ini, kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita minta dari Tuhan. Karena melalui doa itu kita dapat terberkati. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, Pak Haladu kami, dan seluruh jemaat serta para pelayan Tuhan, agar kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami sekarang Tuhan masih beribadah di rumah kami masing-masing, bukan berarti kami malas untuk beribadah datang ke rumah Tuhan. Tetapi karena prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami yang harus kami ikuti Tuhan, seperti yang Engkau katakan dalam firman-Mu, 2 atau 3 orang yang memanggil nama-Mu, maka di situ akan berada Engkau di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, agar mereka diberi kesembuhan Tuhan, agar mereka diberi kesehatan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di rumah kami ataupun di rumah ini Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan, kita harus rajin berdoa. Sebelum itu, kita mengangkat pujian lagu Mampirlah Dengar Doaku sambil mengumpulkan persembahan.
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Disinilah kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai.